Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Baik, ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Mana kabar antum semua? Khair, sehat semua ya. Sekarang hari Alhamdulillah. Rabu tanggal 2 kan Dzulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2023. Dan ini yang hari ini kita akan sedikit berikan buah tangan yang sifatnya ilmu ya, dan sifatnya materi. Dan mudah-mudahan ini jauh lebih baik, terlebih ini di hari-hari yang baik, jadi amal soleh insyaallah ta'ala menjadi pemberat amalan kita di hari yang tabarak. Jazakumullah khairan. Saya ucapkan kepada Ustaz Gunawan hafizahullah ta'ala yang telah memberikan waktu dan ruang, kesempatan untuk saya untuk memberikan materi ini, dan semoga saya berharap ya apa yang disampaikan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Temanya buah tangan daurah syar'iyah yang diadakan oleh Syekh Ali Abi Thalib Surabaya bekerjasama dengan masyayikh yang pertama Syekh Profesor Dr. Qasim Al-Jawabi rahimahullah, yang beliau menyampaikan akidah Tahawiyah yang tadi sudah sampaikan oleh Ustadzuna Ustaz Hafizahullah. Kemudian satu lagi adalah Syekh Dr. Usman Khamis Hafizahullah ta'ala, ya, ulama dari Kuwait, yang ini insya Allah akan saya sampaikan. Beliau menyampaikan tentang dakwah, risalah dakwah. Di daurah da'i ini, pembekalan da'i ini sudah diadakan dari sejak tahun 2000-an. Kalau nggak salah 2001. Kalau nggak salah ya. Dan saya alhamdulillah sudah mengikutinya dari sejak jadi panitia, jadi peserta. Alhamdulillah ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang saya juga alma mater sana dan jadi murid dari pertama Ustadzuna Ustaz Abdurrahman Tamimi, Abu Auf, ya hafizahullah ta'ala, Ustaz Al-Walid, Ustaz kita, orang tua kita, kemudian Ustaz Guna Al-Walid, Ustaz Mubarak Abu Alif, hafizahullah ta'ala, Ustadzuna Al-Walid, Ustaz Salim Qadim, hafizahullah ta'ala, 3 orang tua kami. Ya, insya Allah Allah memberikan ganjaran yang begitu banyak, karena pertama berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongannya, kemudian
berkat bimbingan beliau bertiga ini banyak ya ustadz-ustadz yang mendapatkan manfaat dari beliau. Insyaallah. Saya selalu dalam beberapa kesempatan kajian saya selalu menyebutkan nama-nama beliau dan saya selalu mendoakan beliau insyaallah. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di sana, demikian guru-guru selain beliau bertiga, insyaallah semoga diberikan pahala ganjar yang begitu besar. Karena daurah ini adalah daurah yang sangat dinanti, pernah terputus karena COVID ya. Baik, saya akan menyampaikan tentang yang pertama biografi. Silakan sih. Beliau siapa namanya? Dr. Usman Al-Fatih. Di antum kalau cari sama beliau insya Allah banyak di media sosial beliau ya. Banyak lah pokoknya. Beliau Syekh Utsman bin Muhammad Al-Sabis merupakan ulama dari Kuwait. Al-Sunnah insya Allah. Al-Sunnah. Karena apa yang disampaikan itu adalah sunnah. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diberikan nikmat Islam yang pertama, sunnah. Beliau kuliah di Al-Imam Muhammad bin Saud. Al-Islamnya di kota Qasim, yang Arab Saudi. Ya, sampai S1, S2, S3. Ini lahir beliau pada tanggal 26 Mei 1962. Seorang ahli hukum dan juga seorang sarjana religius. Ya, ini pendidikan beliau ya. Pendidikan di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di kota Qasim, Arab Saudi. Dan magister beliau di bidang hadis. Sebagai muadzin, pernah jadi muadzin, kemudian jadi imam tahun 2004. Majelis ilmu beliau banyak sekali. Ya. Ada 16 majelis dalam seminggu. Ada 16 majelis dalam sepekan. Kalau kita berapa sepekan? Sepekan ya. Itu pun kalau nggak ada halang. Semoga antum yang satu itu malayu dirokupulu layu terwujud dengan khair. Kalau memang nggak bisa sepekan ya, siraman rohani tiap hari ya. Kalau kita tetesan rohani netes gitu ya. Itu pun kalau netes nyampe, nggak tahu ya. Kemudian pembahasan belajar ada fikih. Antum belajar fikih di sini? Alhamdulillah. Akidah? Alhamdulillah. Bersyukur pada ustadz-ustadz yang mengajarkan itu. Ya, gimana cara bersyukurnya? Antum ya doakan semoga ustadz-ustadz yang ngajar di BP, para ustadz, nah itu semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dan istiqomah selalu. Persoalan hadis nggak ada di sini, tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi ini pelajaran beliau 16. Ya benar ya. Pelajaran yang beliau berikan sangat beragam, membahas berbagai aspek seputar sunnah abang. Beliau menaruh perhatian besar untuk membeberkan kesesatan Wafi Syiah. Jadi beliau kenal dengan pembahasan al-firaq ya. Kelompok yang perlu diwaspadai. Beliau Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali bertemu dengan beliau dalam daurah-daurah tahun yang akan datang. Kita bisa banyak mengambil yang jauh lebih baik. Kitab-kitab beliau juga banyak. Ya, debat-debat beliau bersama Syiah juga ya sudah masuk dalam program televisi. Ini berjudul Al-Muhadatsah Al-Balagh. Guru beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak asing kan? Al-Utsaimin. Muhammad Shalih Al-Utsaimin tidak asing. Ya, bagi kita. Kemudian Syekh Nazim Al-Misbah, Syekh Abdul Umar Ibrahim,
Syekh Abu Muhammad Nasir Muhammad, Syekh Abu Ibrahim Ali Yaqub Hafizahullah dan yang lainnya dan yang lainnya. Baik, ini berkaitan dengan ringkas ya biografi dari Syekh Dr. Usman Al-Khamis. Ya, jadi beliau itu memang semangat untuk berdakwah dan materinya juga dakwah, mengenai dakwah. Apa itu dakwah? Ikhwan dan ikhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah ya dari kata bahasa Arab ya. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Artinya doa ila syai' wal hath alaih. Secara bahasa ya doa ila syai' wal hath alaih. Mengajak. Dakwah itu mengajak. Ya. Pada sesuatu dan menyerukannya. Doa ila syai' wal hath alaih. Itu dakwah. Dan ayat-ayatnya banyak. Adapun secara istilah al-ilmu ladzi tu'rafu kafatul muhawatu al-faniyah muta'addidah rawiyah ila tablighin nas al-Islam bima hawa min aqidatin wa syari'atin wa akhlaq. Jadi dakwah itu ada satu ilmu yang kita harus ketahui. Bagaimana cara mentransfer ya, mentransfer sebuah pengetahuan misalnya masalah akidah, masalah syariat, akhlak dan lain-lainnya kepada manusia. Dan ini adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan setiap manusia yang tidak harus mereka itu berbagi. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un. Ilmu itu tidak ada bandingan liman shahat niat. Ya, liman shahat niat. Bagi yang sahih niatnya. Imam Ahmad ditanya, bagaimana menuntut ilmu yang sahih niatnya? Maka Imam Ahmad menjawab, liraf'il jahli an nafsi wa nabai. Menuntut ilmu yang sahih niatnya adalah dalam rangka mengangkat kejahilan atau kebodohan dari diri sendiri dan mengangkat kejahilan kepada orang lain. Jadi antum ngaji ini jangan untuk sendiri. Betul nggak? Menuntut ilmu tidak untuk diri sendiri. Jadi kita ngaji, tahu ilmunya, lalu ditularkan, lalu di-share. Nah, ketika men-share, ini artinya dalilnya banyak. Ya, antum sudah khatam derajat usul thalathah. Insyaallah ya. Udah belum? Udah lupa ya. Ya nggak apa-apa. Kalau usul thalathah itu kan pertama-tama disampaikan wajib bagi kita mengetahui 4 perkara bagi setiap muslim. Yang pertama adalah al-ilm. Setelah berilmu adalah mengamalkan. Bagus, pintar. Setelah itu mendakwah. Dia mengajarkan dakwah sama. Yang satu sabar dengan mendakwah. Itu yang penting. Dalilnya wal asri. Demi mas. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali yang pertama, orang yang beriman. Dan iman itu pasti dengan ilmu.
Wa amilus shalihat, dan mengamalkan dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, mendakwahkan. Wa tawassaw bis sabr. Itu dakwah. Banyak dalilnya. Jadi wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati akan al-haq. Itulah dakwah. Bagi ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan sebagian kecil. Mudah-mudahan sebagian kecil ini bisa memberikan motivasi buat kita. Ya, ini anak-anak kita yang kecil-kecil ini. Jadi dakwah itu luas. Ya, bisa kita ajarin, nah, masya Allah, gimana makan tangan kanan. Ternyata dia pakai minumnya tangan kiri misalnya. Pakai botol, bukanya pakai tangan kanan, terus megangnya pakai tangan kiri. Nah, itu semuanya hal-hal sekecil itu dalam momen kesempatan untuk bapak-bapak guru. Enggak ada bapak di sini, kakak semua ya. Kakak-kakak guru ya, kakak-kakak guru semuanya ini. Ya, ketika waktunya azan, sudah berhenti, kita arahkan anak-anak untuk sholat. Itu dakwah. Itu dakwah. Mas QC, udah nggak ada Mas QC? Katanya staf akademik ya, apapun namanya ya, atau Mas KC, Mas Kakak, ya semuanya ya saling wa tawa itu dakwah. Jadi luas dakwah. Dan dakwah itu kewajiban terbesar seorang dai. Nah, apa yang mesti kita pahami dan prioritaskan dalam berdakwah? Nah, di sini keutamaan berdakwah ya. Seorang dai mesti mengenalkan mad'unya. Mad'u itu objek dakwahnya. Dengan apa? Dengan Allah. Ajak mereka untuk mengenal Allah. Lebih dekat lagi, lebih baik lagi. Makanya penulis Ushul Tsalatsa itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan kewajiban pertama tadi ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatu. Mengenal Allah. Kemudian mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil, sama kenalkan ya objek dakwah kita. Siapa objek dakwah kita? Yang pertama, yang menjadi tanggungan. Kalau di rumah keluarga, kalau di kantor berarti yang jadi bawahannya, jadi tanggung. Kalau bukan jadi tanggungannya, sesama kaum muslimin, misalnya bukan bawahannya, ya kita ingatkan. Kita ingat. Apalagi ya sesama kaum muslim, baik yang lebih muda atau lebih atau sama atau lebih itu tentunya dengan cara-cara yang ya ingatkan ya Allah 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 terus ya. Karena itu kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba buka surat Al-Kursi. Allah. Al-Baqarah ayat kursi. Ini adalah ayat yang baik yang disampaikan oleh Syekh Dr. Usman Al-Khamis. Ini ayat yang terbaik yang mengajak kita untuk lebih mengenal Allah. Udah ketemu? Ini Mas, saya bacain. Ada. Ya. Apa pertama kali Allah sebutkan dalam ayat kursi? Allahu la ilaha ya, Allahu la ilaha illahu. Allahu Allah la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Allahu al-hayy. Allah adalah al-hayy. Apa al-hayy? Yang maha itu. Allahu al-qayyum. Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya.
Allahu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah miliknya lah langit dan miliknya lah apa yang ada di ya Allahumma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Allah tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Sampai terakhir, Allahu ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya. Allahu la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan ya, Allahu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Allahu la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahul aliyyu al-azim. Ini semuanya adalah mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh. Ya, begitu juga seorang ya, seorang pendakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad, inilah sabili, jalanku. Ad'u ilallah. Saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti. Seorang dai itu selalu ya mengenal Allah dan mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, dai harus selalu mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah, dan menancapkan di dalam hatinya lalu mengingatkan manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang sholat itu apa yang diucapkan pertama kali ketika takbiratul ihram? Allahu akbar. Allah Maha Besar. Ketika dia rukuk, subhana rabbiyal azim. Betul kan? Maha suci Allah yang maha. Dan ini adalah sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian dalam dakwah ya, kita harus tahu bahwasanya dakwah itu adalah kewajiban setiap manusia. Tentu masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Ya kan? Kemampuan dan kapasitasnya. Nanti akan dijelaskan. Di sana ada dakwah yang fardiyah, ada dakwah ya untuk mujtama. Baik untuk yang sendiri atau untuk yang skupnya untuk yang lebih luas lagi. Itu jamaah. Berarti kalau fardiyah masing-masing. Kemudian yang keempat, berdakwah adalah tugas para nabi dan orang-orang yang mewarisi para nabi. Siapa yang mewarisi ilmu? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari nabi. Dan nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Ya. Jadi kita ini berdakwah kepada siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita dakwah kepada siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Jalan yang itu jalannya dari minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Ini adalah dakwah kita. Ya. Baik, lanjut. Waktunya ya. Yang kelima, mendakwahkan tauhid adalah perkara yang mudah karena sesuai dengan fitrah.
Di antara hal yang perlu diutamakan dalam prioritas dakwah adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Nabi Nuh alaihi salam, Rasul pertama, dakwahkan tauhid selama 950 tahun. Ya, yang ikut hanya sekitar 83 orang jamaahnya. Jamaah. Coba hitung 950 bagi 80 dibagi 12. Ya, kira-kira setahunnya hanya dapat 1. Ya harus sabar. Demikian juga Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, maka yang pertama kali yang disampaikan adalah tentang tauhid. Ud'uuhum ilal Islam. Ya. Ud'uuhum ilal Islam wa akhbir bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Ya. Jadi kabarkan kepada mereka Islam dan kabarkan kepada mereka tentang kewajiban yang mesti mereka tunaikan dari hak-hak Allah Subhanahu. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah kata Nabi, ya, jika ya Allah memberikan petunjuk dengan sebabmu satu orang saja, maka itu jauh lebih baik daripada unta merah mutlak. Baik, ini yang keberapa tadi? Yang keenam sekarang. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, perbandingan orang alim dengan ahli ibadah seperti perbandingan diriku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Perbandingan orang alim. Alim itu apa sih? Yang berilmu ya. Dengan ahli ibadah. Dibandingkan tuh orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Dibandingkan. Jadi orang berilmu itu seperti Rasulullah. Dan yang ahli ibadah itu seperti orang yang paling rendah di antara orang-orang Islam dalam keimanannya misalnya, keislaman. Jadi jauh banget kan? Jauh banget. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Karena memang dakwah itu harus di atas ilmu. Kalau orang berilmu pasti tahu konsekuensinya. Kan tadi sudah disampaikan. Di antara adab penuntut ilmu apa? Mengamalkan dan mendakwahkan. Kemudian yang ketujuh, ahli ilmu harus memadukan antara ilmu dengan ibadah. Amal ibadah. Jadi orang yang tahu itu mesti ya orang yang paling semangat dalam mengamalkan ilmu. Kemudian yang ke-8, renungi sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini diantara motivasi sekaligus keutamaan orang yang berdakwah, orang yang semangat untuk share kebaikan. Misalnya nih sekarang apa nih 10 Dzulhijjah ya, 10 hari pertama Dzulhijjah. Ada orang yang nggak tahu keutamaannya disampaikan supaya semangat. Nah, tadinya nggak ada rencana puasa Arafah, ternyata puasa Arafah itu memiliki apa? Memiliki fadilah keutamaan. Jadi puasa dengan sebab antu. Maka mudah-mudahan itu menjadi pahala kita yang menyampaikan. Kita mendapatkan puasa Arafah dia, ya, tidak mengurangi pahala puasa Arafah yang dilakukan oleh orang tersebut. Apalagi yang paling baik. Yang paling baik adalah ketika ada orang yang masuk Islam dengan sebab antum, itu jauh lebih baik, luar biasa. Nah, petunjuk itu. Ya. Dan petunjuk hidayah ada 2 macam. Petunjuk apa pertama? Hidayah yang pertama irsyad. Irsyad itu penjelas. Yang kedua taufik. Kita hanya bisa menjelaskan,
kita hanya bisa menyampaikan, tetapi hidayah taufik menerima penjelasan kita atau tidak milik siapa? Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sampaikan. Arkanud dakwah, rukun dakwah. Pertama, apa Mas itu, Mas? Alhamdulillah ada yang ikut langsung ya. Jadi saya suka. Metode dakwah yang digunakan harus benar. Ya, metode dakwah yang digunakan harus benar sesuai dengan situasi, kondisi dan objek dakwah. Haram dakwah ya. Nabi mengatakan balighu anni walau sampaikan. Sampaikan walaupun satu ayat. Betul nggak itu terjemahannya? Balighu anni walau sampaikan walaupun satu ya. Tapi jangan lupa ada anninya dariku. Walaupun satu ayat tapi benar pemahamannya. Metode dalam menafsirkan ayat bagaimana? Ya. Metode dalam menafsirkan ayat bagaimana? Disampaikan di dalam mukaddimah. Tafsir, apakah ditafsirkan dengan akal? Gimana manhaj seperti ini? Benarkah metode seperti ini? Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan akal. Ya boleh. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran itu ditafsirkan dengan apa? Hadis. Kemudian ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Ditafsirkan dengan perkataan tabi'in. Ditafsirkan dengan bahasa Arab. Sampai Abu Bakar juga mengatakan, langit mana yang akan menaungi dan bumi mana yang mau menerima, ya, yang mau menampungku. Kalau aku itu mengatakan satu ayat yang tidak di atas ilmu, tidak di atas ilmu, ya. Nggak berani Abu Bakar aja nggak berani menafsirkan ayat Al-Quran kalau memang tidak didasari ilmu. Ya Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan metode yang benar. Kemudian yang kedua, rukun dakwah yang kedua. Apa ini? Ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu di mana? Nawaitu da'wata ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala. Kan bukan amalan lisan. Sekali lagi, ikhlas itu adalah berat. Satu yang sangat berat sekali. Nah, ini perlu disampaikan tuh masalah keikhlasan ini ya. Masalah keikhlasan. Masih ingat nggak hadis riwayat Imam Muslim? Orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Salah satu aja, yaitu orang yang alim. Misalnya, warajulun ta'allamal ilm. Jadi Nabi mengatakan, ini hadis dari Abu Hurairah. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajul. Yang pertama ustusyhid. Sesungguhnya orang yang pertama kali ya, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang pertama rajul ustusyhid. Kita lewati ini ya. Orang yang mati syahid. Kita lewati langsung ke intinya. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Orang yang ketiga, orang yang banyak berinfak. Tapi semuanya nggak ikhlas.
Ini yang saya langsung ke orang yang kedua, yaitu rajulun ta'allamal ilma, yaitu seorang yang ta'allamal ilma. Apa ta'allamal ilma? Belajar ilmu, belajar ilmu. Wa 'allama dan mengajarkannya. Mengajarkan ilmu berarti apa? Ya, wa qara'al Qur'an, baca Quran. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'ama fa'arafa. Lalu dihadirkan, lalu diberikan ini dulu nikmat yang dipaparkan, dibeberkan, nikmat yang telah diberikan kepadamu dan dia sudah mengakuinya. Qala fama amilta fi. Untuk apa kenikmatan ini engkau amalkan? Qala ta'allamtul ilma, lalu dia menjawab di depan Allah, saya belajar ilmu wa 'allamtuhu, saya mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an dan aku membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Maka Allah mengatakan kata, engkau bohong. Nah ini juga ini, kalau kita dakwah penuh dengan sandiwara, penuh dengan kebohongan, hakikatnya kita ini sedang membohongi diri kita sendiri. Allah bisa nggak dibohongi? Tidak bisa. Tidak bisa. Kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu bohong. Kamu itu belajar ilmu supaya dikatakan alim. Orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau baca Quran supaya dikatakan qari. Ini satu yang berat ini. Belajar ilmu. Sudah paham, disampaikan. Tapi masih ada hal yang mesti kita perbaiki lagi tentang keikhlasan itu dalam mengajarkan ilmu. Ini orang yang pertama kali menjadi korek api neraka. Bagian Ustaznya. Korek api neraka. Ya. 3 orang ini bukan orang yang banyak dosanya, tetapi orang yang banyak paham. Maka enggak ini mesti ikhlas. Ya. Jadi dakwah itu mengajak kepada siapa sih? Kepada Allah. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Dan kepada supaya membesarkan nama, membesarkan partai, membesarkan nama satu lembaga, dan macam-macam. Hilangkan itu semuanya. Ikhlaskan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasilah dakwah yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, tidak berbenturan atau tidak menyeleweng dari batasan-batasan syariat. Misalnya, wasilah yang tidak boleh di dalam syariat adalah dengan berbohong. Misalnya seperti dengan segala macam variasi atau dengan istihza di istihza, tahu nggak? Kemarin kita sudah belajar di tidak ya, tidak boleh kita apa namanya, mengolok-olok agama atau berbohong, misalnya dengan sandiwara, dengan sandiwara itu tidak ada. Lanjut, pendakwah syarat, nah ini juga bagus ya. Syarat dalam berdakwah. Ada 5 kata beliau, Syekh mengatakan. Yang pertama ikhlas, tadi sudah saya sampaikan. Sampaikan lagi ikhlas. Seorang yang pengen mengajak kepada Allah harus ikhlas. Kalau misalnya harus dihina, kalau misalnya harus dilecehkan, yang dilecehkan siapa dulu? Kalau yang dilecehkan saya, pribadi saya, nggak ada sangkut pautnya dengan syariat, ya nggak masalah biarin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya atariku alihatan lisairin majnun. Ketika ya dalam riwayat Imam Daud dan Imam Ahmad, qulu la ilaha, katakanlah la ilaha. Ya, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami bisa hanya untuk mengikuti lisan si penyair gila Nabi Muhammad, katakan seorang yang antum sudah pernah dikatain gila belum? Oh, gila. Kalau gila sekarang, bahasa sekarang udah keren ya.
Syirik aja jadi ini kok, kamu syirik. Jadi istilah-istilah yang sudah iri ya. Nah ini bahasanya beda ya. Tetapi betul-betul ini, celaan, hinaan. Dan orang-orang Ahlussunnah itu ya siap-siap untuk berhadapan dengan orang-orang yang benci dengan Ahlussunnah. Itu akan terus peperangan antara hak dan batil terus. Ya, makanya kita berusaha untuk membersihkan, membersihkan keikhlasan. Membersihkan, eee, hati ini untuk terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuat, al-quwwah, dai yang ikhlas namun tidak memiliki kekuatan, dia akan menjadi lemah. Dai yang kuat tidak ikhlas akan dicampakkan di akhirat. Jadi gimana? Ya ikhlas dan kuat. Ikhlas, tapi nggak kuat. Nah, nggak kuat, akhirnya ya sudah, nyerah dia, nyerah. Tahu tahu, lemah ya, ya. Memang keras, apa namanya, yang dihadapi itu banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihadapi pertama dari internal dulu. Siapa? Anaknya, istrinya. Kemudian di luar penguasa yang nomor satu di wilayahnya, di negerinya. Ya, keras itu. Nabi Muhammad alaihissalam juga keras. Makanya para nabi itu diantaranya ada nabi-nabi yang terpilih, namanya ulul azm. Baik. Kuat mereka, sabar mereka, tegar mereka, tabah. Itulah orang yang Ustaz, ayo Mas, bangunin. Nggak kuat ini. Mas Yadi. Nah, misalnya, yang lain punya keluarga ini. Ya, punya keluarga. Ustaz, misalnya ini, aduh sulit. Nasihatin istri, nasihatin anak, nasihatin orang tua. Nah, gimana nih Ustaz? Sampai lambeku sudah pokoknya sudah cerewet saya Ustaz. Nah, anak saya loh Ustaz dibangunin, suruh sholat subuh. Sholat subuh itu. Bangunin, dia bangun malah pindah tempat lain. Enggak sholat. Ya terus, nggak akan berhenti. Dikuat, terus. Nggak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga, ilmu. Jadi dai yang tidak memiliki ilmu tidak akan mampu mengajarkan kebaikan. Ya, faqidu syai'i la orang yang apa namanya, nggak punya apa-apa, apa yang mau diberikan? Seperti gelas yang kosong. Antum mau minum, bawa botol kosong. Ini ada minum, cuma tempatnya doang. Padahal haus, apa bisa memberikan sesuatu? Tidak. Begitu. Jadi harus dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Ustaz saya kan bukan ustaz. Ya. Saya kan bukan ustaz, berarti saya tidak berhak mengajak anak-anak saya, istri saya untuk sholat. Oke. Kalau misalnya sholat itu hukumnya apa? Wajib, Ustaz. Ya udah, dengan ilmu antum katakan bahwasanya sholat itu wajib. Sholat itu bukan hanya wajib, Ustaz, apa? Rukun Islam yang kedua. Ya itu sudah. Jadi itulah kapasitas antum, ilmu antum, dan itu sampaikan kepada anak, istri, kemudian kepada murid-murid yang belum punya anak, apalagi istri, atau yang belum punya istri, apalagi anak. Balik saya ya, masih ada yang bujang. Antum ya? Apa itu? Ya, ya. Ya, ini bagus nih. Ini al-ilmu, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Ini belum punya istri dan tapi punya ilmunya bagus itu. Masya Allah. Bagus. Iya. Memang itu adabnya tuh itu.
Sebelum berkata dan beramal ada ilmu. Sampaikan. Ya, terus. Dan orang itu merasa haus dengan ilmu. Jangan merasa sudah cukup dengan ilmu. Ini salah. Katanya ada ilmu apa namanya? Ilmu padi katanya ya. Semakin berisi semakin merunduk. Kecuali kalau memang padinya kokoh. Ada padi tapi kokoh. Ada nggak itu? Masih dangak gini. Gayanya punya padi tapi dangak gini. Sombongnya tengah mati. Padahal dia nggak tahu dia. Makanya dalam hal ilmu ini ada 4 macam orang tentang ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alim fatabligh. Yang pertama, orang tahu dan dia sadar bahwasanya dia tahu. Dia orang alim ikuti. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi nggak sadar dirinya tahu. Dia orang yang lupa. Ingatkan. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang ketiga, orang yang nggak tahu tapi sadar dia nggak tahu, orang jahil. 0%. 0%. Persentasenya 0. Jahil. Tapi dia sadar. Ya, fa'allimuhu. Ajarkan dia orang jahil. Yang paling parah ini. Rajul la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wa ikun fahadrimu. Orang nggak tahu, nggak sadar dirinya nggak tahu. Orang bodoh tapi nggak sadar dirinya bodoh. Bahwa ma'ikun. Orang ini orang yang beban. Orang yang pandai. Hati-hati waspada. Kenapa? Dia tadi itu padinya, ada padinya cuman kosong. Wah, sombong. Hati-hati waspada terhadap orang. Yang lebih parah lagi, sudah nggak tahu, nggak sadar dia nggak tahu, tapi berdakwah dengan ketidaktahuan. Waduh, itu khawatir. Ya, makanya ada in kunta la tadri fahadihi musibah. Kalau kamu nggak tahu, ini musibah. In kunta tadri al musibah tuh. Kalau kamu tahu, musibahnya lebih besar. Kenapa? Karena ketika seorang yang sesat, orang yang apa namanya berpemikiran sesat, ya, ketika dia diberikan kelihayan dalam menyampaikan retorika, dia menyebarkan ketidaktahuannya tadi hanya lantaran pintar berretorika, pintar ngomongnya. Oh, jauh lebih pintar daripada Ustaz Solih nggak bisa, nggak bisa. Ya. Baik, yang selanjutnya syarat berikutnya lemah lembut. Lemah lembut. Apa lemah lembut ini? On ya. Kasar. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Pergilah kalian berdua, ini perintah Allah, kepada Fir'aun. Nah, untuk apa sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkan kepada mereka wahai Musa dan Harun, kepada dia yaitu Firaun, qawlan layyinan, perkataan layyinan. Apa layyinan? Lemah, lembut. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Harapannya adalah dia itu mau sadar dan takut kepada Allah Subhanahu. Coba Nabi Musa, Nabi Harun, ya disuruh ngomong apa? Dengan lemah lembut. Kepada siapa? Fir'aun yang mengatakan ana Rabbul A'la. Ya, Fir'aun itu mengatakan, "Hai, wahai rakyat, saya adalah Tuhanmu, Tuhan kalian yang maha tinggi." Sesat nggak? Jahat nggak itu? Wah, ini sudah super sesat, super jahat. Jahat nggak orang-orang yang menyembah kafir, orang musyrik itu jahat nggak? Coba soal bayin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab
wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul barin. Sudah lengkap. Ya, orang musyrik dari kafaru dari ahli kitab, ya, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Mereka adalah seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk, syarrul barin. Jadi Fir'aun ini syarrul bariyah enggak? Fir'aun jahat enggak? Jelek enggak? Jelek, jahat. Udah gitu dakwahnya, dakwahnya apa? Sesatlah. Syirik ini sudah. Ya, mengajak manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Bahkan lebih parahnya, menyembah diri. Tapi Allah tetap pesan kepada Nabi Musa, "Qaul faqula lahu qaulan layyina." Ngomongnya yang baik-baik, yang lemah lembut. Kita baru ngaji, ya, berapa tahun di sini, pulang kampung, ketemu bapak ibunya. Bapak ibu, woi, dengerin ya. Bapak ibu nggak benar, sesat. Wah, perang itu. Itu sudah perang, bahaya itu. Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, ya abad. Ya abad, wahai ayahku. Dengan panggilan kesayangan. Ya. Jadi tetap, nah, jadi orang ngaji itu. Orang paham akidah, paham manhaj, paham yang sudah ngaji, akhlaknya lebih. Harusnya orang yang berilmu itu berbanding lurus dengan akhlaknya. Tidak berbanding bengkok. Ya, apakah jaminan saja nggak ada jaminan, makanya akhlak sendiri, ilmu sendiri harus dilatih. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum, kata Nabi. Ilmu itu didapat dengan ta'allum, belajar. Wal ilmu, dan rasa sifat karakter santun itu bisa didapat karena dibiasakan, dipaksa. Saat saya ini orang Sumatera, saat saya ini orang Timur, ya gini caranya. Tapi berusaha untuk apa? Untuk merubah. Tarkul ada kata orang Arab itu. Meninggalkan kebiasaan mungkin sulit, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa. Gitu ya. Sama orang tua, harus hati-hati, lemah lembut. Kita ini tidak lebih baik dari siapa? Musa dan Harun. Dan orang tua kita tidak lebih buruk dari, benar nggak? Nah. Demikian Allah tetap pesan, faqula lahu qaulan. Yang terakhir, sabar. Wa tawassaw bis. Ya Allah, saat ini Ustaz, tiap hari gimana? Nah, ini umur berapa, Mas? Anak itu mulai dibiasakan sholat berapa? Berapa tahun? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. 7 tahun. Kemudian 8 tahun. Kemudian 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun mulai agak dikerasin lagi, dipukul. Berarti 3 tahun harus mulai muru auladakum. Perintahkan sholat. Sholat, ayo, sholat. Nah, 3 tahun kali berapa hari? 3 tahun. Oke, sekarang anak itu pakai ini. Pakai kalkulator. 3 tahun kali 360. Berapa? 1080 hari. Betul. Sholatnya setiap hari ada berapa? 1008 berapa? 1080 kali 5. Quick count ini. Bagus. 5.400 kali. Nah, sholat. Subuh enggak cukup sekali. Subuh enggak cukup sekali. Ini perlu apa? Kesabaran.
Ustadz ini bukan 7 tahun lagi udah jenggotan. Wah, anak udah jenggotan lebih gede dari saya, terus lebih kenceng kepalanya dari saya. Gimana Ustaz? Saya takut Ustaz ya. Ini namanya bapak yang kalah sama anak. Jangan kalah. Jangan kalah. Maksudnya ya sabar terus sampaikan. Perlu kesabaran. Nih, Nabi Nuh tadi sudah saya sampaikan. Nabi Nuh 950 tahun cuma dapat 83. Terus berarti kira-kira satu orang. Baik. Gimana Ustaz biar sabar? Ya, ini di antara hal-hal yang bisa memupuk kesabaran. Pertama, ingatlah kita ini hidup di dunia hanya sebentar. Ya, sementara itu sebentar. Panah. Benar nggak? Nggak percaya? Coba. Banyak orang-orang sekitar kita sudah meninggal. Itulah. Makanya aksiru dzikra hadimil ladzat. Banyak-banyak mengingat ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, Anda itu pasti mati. Wa ahbiban ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang-orang yang kamu cintai sekehendak hatimu, tapi ingat, kamu pasti pisah. Wa'mal ma syi'ta. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Maka wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan yang kamu lakukan. Yang kedua, pahala yang orang sabar itu pahalanya ya bighairi hisab. Kata Allah. Apa bighairi hisab? Tanpa batas, unlimited, tidak ada hitungannya seperti puasa. Ya, amalan-amalan itu bisa dihitung, ya. Baca Quran satu huruf dapat 10. Kalau 30. Tapi sabar nggak ada hitungannya saking banyaknya. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala untuk orang sabar itu tanpa hisab, tidak ada. Jadi orang kalau sabar itu ada 4 tingkatan. Pertama, ketika dapat musibah, tingkatan yang paling rendah adalah tidak sabar. Artinya lebih parah dia, al-ghadab namanya. Di atasnya lagi sabar. Sabar itu habsun nafsi ma'al karoh, yaitu mengekang dirinya walaupun ada kesel-kesel dikit. Kesel. Mas, kabarnya gimana? Alhamdulillah, Ustaz. Ala kulli hal kenapa? Motor hilang. Wah, gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya udah sabar. Sabar. Ngekang loh. Apa ngempet kalau bahasa kalau bahasa Inggrisnya salah ya. Bahasa Jawa ngempet itu pokoknya harus diempet gitu. Makanya as-sabru dia kata Nabi. Sabar itu ya nahan sengenge. Tahu nggak sengenge itu? Terik matahari. Panas gitu. Bener nggak? Panas, panas. Sabar itu panas. Apalagi baru berantem sama di mana? Di grup misalnya berantem, ketemu dia. Allahu Akbar satu sop lagi sama dia lah. Sabar gitu kan. Ini sabar. Di atas lagi itu siapa tahu? Tidak sabar. Oh, sabar. Di atas sabar itu bagus. Apa namanya? Ridho. Dia menerima tanpa diiringi dengan kekesalan. Gimana Mas Rio? Ya qadarullah Ustaz. Hilang habis apa? Kehilangan motor tapi nggak apa-apa biasa. Kapan kali itu? Kehilangan ada model kayak gitu. Wah, nggak apa-apa. Ustaz, qadarullah nih ada kehilangan mobil. Wah, nggak apa-apa Ustaz. Apa-apa nanti. Jadi biasa aja gitu, ridho. Ada lagi di atasnya lagi, dapat musibah dia bersyukur. Ya, makanya Nabi ketika melihat sesuatu yang tidak enak, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika dapat
Alhamdulillah ala kulli hal. Ini apa namanya? Apa yang dikatakan Nabi ketika dapat musibah Nabi itu bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal itu perkataan Nabi. Kalau mendapatkan kenikmatan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya alhamdulillah semua. Kalau kita alhamdulillah lisannya, dalamnya alhamdulillah ala kulli hal. Kan Nabi alhamdulillah ala kulli hal. Ya kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW semampunya walaupun dengan lisan, walaupun hatinya masih sabar. Masya Allah. Baik, mana? Oh ya. Selalu ada jalan. Inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron. Ya, sesungguhnya bersama al-usri kesulitan ada yusron. Dan sungguh bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Coba perhatikan deh. Al-usri itu ada alif lamnya, tapi yusronnya nggak ada alif lamnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya yusron sebelum al-usri itu beda dengan yusron setelah al-usri. Al-usrinya 1, yusronnya 2. Paham nggak? Banyak yusronnya daripada ya usrinya. Banyak mudahnya daripada susahnya. Sekarang saya tanya, biar nggak ngantuk. Ada yang ngantuk? Nah, Mas Yadi, banyak sehatnya apa sakit? Banyak sehat. Alhamdulillah. Mas Wandi, banyak kenyangnya apa? Banyak laparnya? Kenyang. Nah, banyak kenyangnya. Kenyangnya 3 kali doang. Apalagi ya? Ini kan, ya, itu nih nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallah nikmat itu nggak bisa dihitung, terlalu banyak. Kemudian pertolongan Allah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan. Iya, karena dulu orang sholat masa nggak ditolong, nggak mungkin. Benar nggak? Orang sholat itu nggak mungkin tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang sholat yakin iya karena wudu, wa iya karena ta'in. Iya. Jadi kalau sholat itu betul-betul dipahami itu. Iya karena wudu, wa iya karena ta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Bismillah, Allah pasti toh. Intan suruh yang sur semua terbit. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong. Alhamdulillah, ya jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Mana? Masih meragukan pertolongan Allah? Yakin itu loh. Kenapa kita harus belajar akidah? Tauhid itu begitu. Sampai Nabi Ibrahim aja, ketika mau dilempar kemana? Api diikat. Yang lainnya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Nggak berkutik. Apakah Nabi Ibrahim lantas putus asa? Nyerah. Sudah pasrah, pas mati. Enggak. Apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mengatakan, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik Allah. Gitu. Makanya api langsung dapat perintah dari Allah. Ya naguni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah bardan. Apa bardan? Dan salaman dan menyelamatkan untuk Ibrahim saja. Ya, jangan coba-coba nanti di rumah ya. Nah, ini api yang keluar dari sifat tabiatnya. Atas perintah Allah Subhanahu. Gak usah, gak ada ilmu untuk kekebalan itu gak ada ya. Gak usah dicoba-coba. Itu kenapa? Karena ilmunya Nabi Ibrahim itu sangat kuat, akidahnya, tauhidnya, tawakalnya. Nah, kan tawakal nih, isti'anah itu tawakal. Imam Ibnu Qayyim membagi 2. Agama itu dibagi 2. Ya, iya karena wudu bagian pertama, iya karena sa'in bagian kedua. Islam itu pertama ibadah, kedua itu tawakal.
Tawakal itu menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini nggak bisa kayak gini Mas, dapat hidayah, sholat, puasa, nggak mungkin kecuali atas pertolongan yang memberikan kekuatan itu hanya Allah. Masih meragukan lagi? Tidak boleh meragukan. Ya. Kemudian membaca sirah, supaya kita ini banyak sabarnya, baca sirah. Nabi dan orang-orang yang gigih berdakwah, yang mereka itu banyak mengalami apa? Mengalami tantangan, rintangan. Wah, luar biasa. Kita ini belum apa-apanya, ya, belum apa-apanya. Nabi Muhammad, kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kita baca sirahnya. Betapa hebatnya, betapa mulianya mereka. Ya. Semoga ini bisa mendorong kita, memotivasi kita, ya belajar sirah nanti. Ada kajian sirah di sini, di tempat lain. Di sini mungkin tidak ada, kita kajian sirah. Baik, kemudian memupuk kesabaran adalah kita ini dakwah tidak sendiri. Tidak sendiri. Silahkan sharing dengan yang lainnya. Ya. Ketahuilah bahwa kita tidak sendiri di jalan dakwah. Musibah yang menimpa kita dalam berdakwah telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan insya Allah Allah menolong mereka semua. Ya. Jangan istijal, tergesa-gesa. Gak ada yang namanya instan kecuali mie. Tapi instan cepat. Tapi kalau belajar saja lama, kata Imam Syafi'i. Akhiran kana lal ilma illa bismillah. Wahai saudaraku, aku akan ya wahai saudaraku, tidak akan didapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika tafsiri habibayan. Aku akan menjelaskan. Yang pertama, dakaun, kecerdasan, hirsun, semangat, istihadun, sungguh-sungguh, ulqatun, modal, suhbatu ustadin, ada gurunya, tulu zamanin, lama waktunya. Lama waktu. Iya, Ustaz, lama banget waktu nggak selesai-selesai. Ya sabar ya. Jangan tergesa-gesa. Kalau saat ya, apalagi kalau sudah Jumatan. Ya Allah, 1 menit sepertinya 1 hari. Itu kan lama sekali ini khotibnya, ya Allah. Saya pernah itu khutbah ya. Subhanallah. Apanya ya Allah ya Rabbi. Tapi memang khutbah Jumat itu pokoknya jangan tergesa-gesa untuk melihat hasilnya sekarang. Mendakwahi istri, mendakwahi orang tua, begitu sama. Apalagi orang tua, harus pelan-pelan. Orang tua itu umurnya lebih lebih banyak mana? Ya lebih banyak orang tua. Bedanya mereka pernah muda, kita belum pernah tua. Artinya mereka itu mendapatkan maklumat, tahu maklumat itu, pengetahuan agama yang dengan keterbatasannya itu sudah lama, kemudian dilakukan bertahun-tahun seperti itu. Untuk dirubah itu nggak bisa seperti membalikan telapak tangan, nggak bisa instan, harus pelan-pelan, doakan, ya kan, doakan. Jadi harus cari cara yang baik. Ini belum ngasih apa-apa, belum ngasih apa angpau, belum kasih duit. Sini Pak, Bapak ini sholatnya nggak benar. Itu nggak boleh. Jangan tergesa-gesa. Kemudian hati manusia di tangan Allah ini yang namanya hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Buka. Ya, buka. Hati kita yang membantu. Pertama kita kan ku anfu satu ahlikum. Nah, jagalah dirimu, jangan ya. Ya muqalliban tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Teguhkan, kuatkan hatiku untuk beribadah dan beragama. Ya. Tsabbit qalba siapa? Ya Allah kuatkan hati abi. Qalba ummi. Bisa nggak masalah. Qalba zaujati. Qalba aulad. Boleh, silakan. Teguhkan, kuatkan hati keluargaku untuk senantiasa, Pak, bisa kuat di atas agama dan bisa kuat untuk beramal. Allahumma ati nafsi taqwaha. Dan seterusnya banyak berdoa.
Tiga keadaan dai istimewa. Pertama, keadaannya dia dengan Allah. Kedua, keadaannya dia dengan dirinya. Ketiga, keadaannya dia dengan orang lain. Masya Allah. Maka yang pertama, tumbuhkan apa? Rasa diawasi oleh muraqabatullah. Ya. Jadilah dai yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulullah dalam setiap keadaan, setiap kesehariannya ya. Pokoknya ini 10 hari pertama ini jangan jadikan sama ya, seperti hari-hari yang lain. Ini latihan kita, latihan. Ya, banyak mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dia dengan dirinya sendiri. Ini hati-hati dengan dosa dan maksiat. Kemudian dengan orang lain ini sikap, akhlak, adab wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, jaga hubungan dengan Allah dengan ketakwaan, jaga hubungan manusia dengan apa? Dengan adab akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin. Karakteristik dai istimewa. Tamayus. Nah ini dibeberkan, dipaparkan dengan baik oleh Syekh Dr. Usman Al-Khamis. Orang dai itu harus istimewa, harus lebih dari yang lain. Yang pertama, dia harus jadi qudwah. Apa qudwah? Panutan, teladan. Kemudian mempunyai akhlak terpuji. Kemudian dosa ini hati-hati. Dosa. Mata bisa dosa nggak? Mulut, tangan, semuanya akan ditanya, pertanggungjawabkan. Kemudian sidq, jujur. Ya, jujur. Jangan suka bohong. Ya, jangan suka bohong. Hati-hati nih. Wajib bagi dai ini harus jujur. Kalau memang nggak bisa ya sudah, Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Jangan membebankan dirinya untuk menjawab sesuatu pertanyaan yang memang tidak amanah dan terpercaya. Amanah itu sifat yang baik. Amanah ini sifat bagi seluruh nabi. Terpercaya. Kunu ma'as shadiqin. Bersamalah orang-orang yang terpercaya, orang yang benar. Kemudian gemar menasehati amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa amar ma'ruf? Mengajak kepada yang ma'ruf. La tahqiranna ma'ruf syai'an. Jangan disepelekan kebaikan itu walau antal biwajhin talqin. Ya, walaupun engkau itu bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria. Ya. Nasihati. Ya. Satu yang sepele, kalau memang itu penyimpangan, nggak baik, ya harus dinasihati. Jangan acuh tak acuh. Misalnya kan udah ada ustadz, itu mah ustadz kerjaan ustadz. Saya mau sholat sendiri, itu nggak bisa. Egois. Lanjut, adil. Berusaha menjadi orang pertama mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada umat. Husnudon. Apa itu husnudon? Berprasangka yang ya, itu lawannya apa? Prasangka baik. Su'don. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon. Jauhi yang namanya prasangka, karena prasangka buruk itu adalah dosa. Ukhuwah Islamnya. Apa ukhuwah Islamnya? Ukhuwah imani. Menjaga Islam. Ukhuwah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin ini ikhwah. Bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan yang lain itu apa namanya? Bersaudara. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh membencinya. Kemudian santun. Ya, santun ini melengkapi sifat sabar. Jadi selalu santun, baik kepada orang yang disuka maupun orang yang dibenci. Lalu murah senyum. Murah senyum, gimana senyum? Insya Allah. Jadi bukan karakter orang Indonesia saja ya, katanya seperti itu. Ternyata ini
karakter yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Menebarkan salam, afsus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan satu yang jika kalian kerjakan tumbuh rasa kasih sayang. Afsus salam, yaitu sebarkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu ya. Salam. Apa artinya salam itu? Assalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpah atas. Kemudian macam-macam dakwah ada dua. Ya. Dakwah secara personal namanya fardhiyah. Dakwah secara apa? Asal banyak ya, jam'iyah. Untuk fardhiyah ini berdasarkan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum." Nah, terus tadi muru auladakum. Ini sudah memang Allah sudah menyuruh kan? Ya, dijaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Ya, perintahkan anakmu untuk sholat itu sudah. Mau nggak mau harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Saya fakir ilmu, biarin aja. Terus gimana kalau misalnya bapaknya nggak sholat. Terus wajib nggak bagi bapaknya itu nyuruh anaknya sholat? Wajib nggak? Tapi bapaknya nggak sholat. Hah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Ya, kabura maqtan. Allah sangat marah ketika engkau berkata sesuatu yang tidak engkau amalkan. Tetap harus dia sampaikan, tetap harus dia dakwahkan. Nah, sholat. Kenapa? Kan memang itu kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Kalau sholat itu kewajiban untuk dirinya. Jadi kewajiban itu beberapa macam. Kewajiban dirinya untuk sholat sendiri, fardu ain. Kewajiban dia untuk memerintahkan anaknya sholat. Tidak boleh membiarkan yang namanya apa? Yang namanya kemungkaran di dalam rumah tangganya. Karena bisa dayus lagi itu kan. Dayus nggak masuk surga. Apalagi orang misalnya kajian tentang haji dan umroh. Ustaz, nggak usah haji dan umroh, Ustaz. Anda nggak mau dengar dari antum, kenapa? Ente belum umroh sama haji, Ustaz. Ya gitu kan. Karena memang orang nggak bisa melaksanakan, kadang memang tidak. Ya. Atau kalaupun memang dia memang betul belum melaksanakan kewajiban itu, ya sudah. Itu dosanya dia dengan Allah, tetapi dia tidak boleh membiarkan ada kemungkaran. Baik, jam'iyah ini membutuhkan ilmu yang mumpuni, semangat yang tinggi, tegar dan tabah. Ya. Kemudian macam-macam wasilah dakwah. Ada yang disyariatkan dan tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan misalnya dengan apa ini? Gambarnya apa ini? Ya, dengan musik misalnya. Dengan berbohong, dengan syiar-syiar orang kafir. Ya, yang disyariatkan ya misalnya dengan khutbah, ya, taklim, ya. Ini wasilah-wasilah yang perlu diperhatikan dari setiap orang. Contohnya wasilah berdakwah itu contohnya wasilah yang langsung. Di ana sama antum langsung. Namanya offline. Ini wasilah ini. Alhamdulillah ana. Jadi ana ini di dunia nyata antum bertemu dengan antum. Jadi ketika antum ngantuk langsung saya kasih pertanyaan. Ya enak banget. Kalau Mas, butuh. Nah, gitu. Karena saya pengen ada yang nemenin gitu ya. Ada yang nggak langsung nih, ini media juga ini, seperti radio, TV, dan ini sekarang yang nggak langsung online. Ya, Insya Allah menjaga kita semuanya, baik yang offline sama online, supaya lebih tetap fokus ya ketika ngaji. Yang ketiga, dengan tulisan, ya, antum bikin tulisan, bikin artikel, ya, bahkan antum bikin status itu pun dalam rangka apa? Berdakwah, sadar atau tidak sadar. Ya, maka dakwahkan yang baik. Dakwahkan yang baik, jangan yang rahasia rumah tangga di. Nah, ini bukan nggak amanah ini. Di antara satu bentuk amanah adalah tidak menyebarluaskan ya rahasia rumah tangganya. Tadi sampai
rahasia di dalam kamarnya. Naudzubillah. Ya. Cara memperbaiki kesalahan. Yang pertama, tidak mengolok-olok wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu yasfar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah kalian itu satu kaum mengolok-olok satu kaum yang lain, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik. Satu wanita mengolok-olok wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik. Wa talmizu anfusakum. Janganlah kalian itu mencela ya, cela ya satu dengan yang lainnya. Jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang pencela dan pengumpat. Lemah lembut tadi sudah ya. Ya. Makanya rifqu fi syai'in lazanahu kata Nabi. Tidaklah satu ya kelemah lembutan pada sesuatu hal kecuali kelemah lembutan itu akan menghiasinya. Ya. Sebaliknya, tidaklah kekasaran pada sesuatu kecuali akan ya, merusak. Kemudian cara memperbaiki kesalahan adalah muhasabah. Berikan waktu bagi yang kita nasihati itu waktu. Nggak bisa langsung berubah, nggak bisa. Nggak bisa berubah. Ya, kasih mereka waktu untuk bermuhasabah. Syekh ya Utsman Al-Khamis memberikan kalau nggak salah contohnya ada orang yang sangat antipati dengan yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ada muridnya Syekh ini yang belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau membaca karyanya beliau. Nah, tahu gurunya itu nggak suka sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di apa namanya? Disobek itu covernya itu. Lalu ditaruh di mejanya. Dan syekhnya ini gurunya dia itu sangat butuh buku banget. Ada buku baru, ah pinjam ya pinjam. Dibuka, oh, ya bagus banget ini. Wah ini benar banget ini. Nah, tadinya setiap kajian dia mencela Syekh Muhammad bin Wahab, antipati, Wahabi segala macam. Akhirnya lihat bukunya, bagus. Oh, ini siapa ini? Ini yang nulis siapa ini? Ini yang nulis adalah orang yang selalu Anda celah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Wah, ya, akhirnya dia balik. Yang tadinya mencela, setiap kajiannya memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Subhanallah. Ya, berikan waktu untuk muhasabah. Dengan cara yang utama, dengan cara yang baik. Kemudian puji dia, tapi bukan dalam rangka ya mencari hartanya dan yang lainnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kebersamaan antum. Jadi inilah kira-kira sedikit sekelumit yang bisa saya sampaikan, buah tangan oleh-oleh dari batu. Lebih berharga daripada apel ya. Daripada baksonya atau apelnya atau yang lainnya. Ini lebih bermanfaat insyaallah taala. Jadi apa namanya? Daurah itu dimulai dari pagi hari. 7:30. Sebelumnya jam 6 itu sudah sarapan ya. 7:30, kemudian sampai zuhur selesai istirahat mulai lagi jam 3:30 sampai jam 9 malam. Setiap hari seperti itu. Jadi mudah-mudahan antum ya walaupun tidak ikut langsung ke sana ya kita berikan ya ceritanya. Cerita ya serba-serbi daurah. Jadi saya sudah dari tahun 2005 saya ikut 2005 sampai sekarang alhamdulillah. Kalau nggak ada apa namanya halangan, insyaallah ikut mudah-mudahan. Baik sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetaplah menjadi seorang yang dai dan bersemangat untuk menyebarkan kebaikan, terutama kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat kita, ya, orang tua kita, ya, anak istri kita. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan. Ini ada tulisannya jazakumullah khairan, ada pertanyaan. Silakan, Ustaz. Ada di kolom chat Ustaz.
Ustaz Salihin ada di kolom chat, bisa monggo untuk dijawab. Syukran. Ini serba-serbi orang tua ya. Dalam mendidik anak nih bagus sekali. Bagaimana cara mendidik anak sesuai contoh Nabi alaihi. Semoga kita ya bisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh Profesor Dr. Basim Al-Jawabiyur selalu seperti itu. Ketika sudah menyebut nama Nabi SAW, selalu ayo kita salawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti harus banyak baca bagaimana pendidikan ala Nabi alaihi salam. Ya, ada mendidik generasi robbani ala Nabi SAW. Banyak sekali buku-buku itu, silahkan dibaca. Ya, silahkan dibaca. Pertama tentang akidah. Ada juga bukunya putrinya Syekh Mukbil. Ya, tentang mendidik anak untuk akidah ini. Nah, itu akidah kalau nggak salah Nisa misalnya. Terjemahnya kalau salah ada juga. Baik, selalu bukan didoktrin ya, dibiasakan, ditalkin. Allah memerintahkan. Rasulullah memerintahkan. Nabi Allah melarang. Nabi melarang. Ya kita nggak hafal Qurannya, hadisnya, tapi saya pernah dengar Ustaz mengajarkan seperti ini. Nah, Nabi melarang apa namanya? Itu ya, Nabi melarang minum dengan berdiri. Nabi melarang apa namanya? Minum dengan tangan, makan dengan tangan kiri. Ini adab. Ya, nah, Nabi mengajarkan adab ya sebelum tidur bagaimana seperti itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu ada di ya, anaknya. Bagaimana terlalu lemah lembut, hikmah ya, dengan hikmah, dengan baik ya. Artinya tegas. Jangan kalah sama anak, artinya kita terus kalau ada kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sebagai orang tua, sebagai ibu, kalau ada kemungkaran ya, dengan HP-nya, dengan apa saja, dia melawan ibunya, ya, sampaikan. Kemudian bikin suasana, atau tahu nggak suasana itu? Dulu bapak saya itu, kalau sudah makan, waktu makan, sama makan malam, harus bareng di satu tempat, udah makan sambil ngobrol santai, nggak boleh ada aktivitas lain. Kalau sekarang apa? HP ditutup. Udah nggak ada aktivitas, kita makan bareng. Harus ada 5 menit, 10 menit, tapi berkualitas. Di situ bisa, kebersamaan di situ kita bisa share. Ada waktu muhasabah lah. Dengan istri, ngobrol dengan istri. Kemudian itu bicarakan bagaimana solusi masalah-masalah. Nggak bisa juga, mental juga, ya solusinya minta sama yang lebih baik lagi. Ini bagus, harus dibahas lebih banyak. Baik, dakwah ya, ini menyebutkan nama Ustadz ya. Baik, kalau lain kali tidak perlu disebutkan. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah taala, adalah apa nih? Harus ulama.
Beliau menyindir banyak. Beliau punya ininya kok, punya bukunya. Saya sarankan antum baca buku beliau, bagus. Saya juga udah punya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Biar nggak gagal paham atau antum apa namanya sudah pernah dengar ceramahnya dari awal sampai akhir. Beliau sebutkan itu amar ma'ruf nahi mungkar, kaidah-kaidahnya. Bagus. Silakan untuk lebih karena antum sebutkan nama beliau, ya saya juga termasuk yang banyak mendapatkan faedah dari beliau hafizahullah taala. Buku-bukunya bagus, ilmiah dan mudah. Lihat buku beliau Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, bagus sekali. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan daripada Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Beliau banyak menulis buku. Saya pernah ke Masjid Imam Ahmad bin Hambal, masuk ke perpustakaannya, Masya Allah. Banyak sekali. Jadi gitu. Saya sarankan untuk baca buku-bukunya dan ambil faedah dari beliau. Ini panjang banget antum. Makanya saya oh iya. Ini panjang, pertanyaannya panjang ya. Ya panjang. Dalam muamalah semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Dakwah ini ibadah atau muamalah? Dakwah itu ibadah. Untuk dakwah, berdakwah. Ini ibadah. Jangan dibalik kaidahnya. Jadi satu ibadah itu pemasalnya haram sampai ada halal, sampai ada dalil yang boleh. Jadi tadi sudah sampaikan ya. Ya dakwah itu ya harus mengikuti bagaimana dakwahnya para al-anbiya, kemudian para sahabat ridwanullah alaihim. Kita tidak boleh keluar baik akidahnya, muamalahnya, serta dakwahnya dari mereka semua. Gitu ya. Sampaikan dan dakwah itu hadhihi sabilil ad'u ilallah. Ajak mereka kepada Allah. Ya. Ajak mereka kepada Allah Subhanahu. Udah itu saja. Ya. Baik, saya cukupkan itu aja Ustaz. Saya tidak bisa melanjutkan. Ya, apa rekaman daurah. Nah, ada bagian saya sama. Masya Allah. Baik, Nabi pernah ditawarkan oleh Utbah itu ya. Kalau mau, ini sudah disampaikan juga oleh Syekh Dr. Usman Al. Wahai Muhammad, kalau kamu butuh, ini waktu di Mekah, 3 tawarannya. Yang pertama, kalau kamu ingin kita jadikan pemimpin, kita jadikan. Yang kedua, kalau kamu ingin harta banyak, kita berikan harta. Kalau kamu ingin wanita, kita carikan wanita yang paling cantik. Ditolak semua. Ya, kenapa? Karena syarat ini yang penting nggak usah dakwah. Jadi intinya ada wajib Allah Subhanahu. Kalau kepentingannya hanya kekuasaan,
yang jadi apa namanya tujuannya itu bukan tujuan dakwah. Kita tahu partai politik dan yang lainnya itu ya tujuannya itu Pak. Sebenarnya kalau dia nggak ikut belajar program kita Ya, gimana? kepentingannya banyak. Dan sistemnya juga ya, ini yang harus dihadapi. Jadi kita sudahlah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memperbaiki akidah. Ya, kemudian coba buka ini An-Nur ayat 55. An-Nur. Silakan baca surat An-Nur ayat 55. Jadi kalau mau menang, kalau mau baik, ya kuncinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali. Di sini. Ya. Saya bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim." Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. La yastakhlifannahum. Lam itu lam taukid. Nun taukid. Benar-benar sungguh-sungguh Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang ya orang-orang sebelumnya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Kemudian janji yang kedua, sungguh Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridha. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufin amn. Janji yang ketiga, Allah akan menggantikan ketakutan itu menjadi sebuah keamanan. Syaratnya ya abudunani la yusyrikuna bi syai'. Syaratnya ya abudunani la yusyrikuna. Kalau mau Islam itu jaya, berkuasa, ya ditakuti oleh musuh-musuh Allah, ya. Kemudian dikuatkan oleh Allah agamanya, diberikan keamanan, maka syaratnya ya'budunani. Hendaknya mereka itu hanya menyembah kepadaku la yusyriku, tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu, maka dia orang. Ya. Ini janji siapa? Surat apa tadi, Mas? Sudah dibaca? Iya. Jadi kalau mau kekuasaan, wahai Muhammad, saya kasih. Tapi tinggalkan ya'budunani. Wala yusyrikuna bi syai'an. Begitu dakwah. Bahkan ada yang tadinya katanya hanya untuk orang Islam, akhirnya untuk semuanya umum. Kenapa? Karena suara. Dan suara. Ya ala kulli hal kita berada di sana. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan agama kita ini. Maka kita lebih fokus ya budunani la yusyriku nabi. Kita mencari sebab supaya kita ini kokoh, kuat, menjadi umat yang betul-betul tangguh ya. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Cukup bagus, cukup baik. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Lebihnya